Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat beraktivitas. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian tetap dalam keadaan sehat selalu, tetap ceria. Tentunya semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah, di mana di Asyik PDR ini kita akan belajar bersama terkait materi kelas 3. Oke, langsung saja ya kita belajar. Kali ini kita akan belajar terkait tentang apa? Kita akan belajar terkait penjumlahan bilangan. Ya. Nah, penjumlahan bilangan ini dapat dikerjakan dengan dua cara, yaitu penjumlahan bilangan dengan teknik tanpa menyimpan dan penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan. Bagaimana ya cara pengerjaannya? Yuk kita langsung saja. Yang pertama, penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Ya, kita langsung saja ke contohnya. Ya. Nah, semisal ada pertanyaan seperti ini. Hitunglah hasil dari 1234 ditambah 2311. Berapa hasilnya? Yuk kita kerjakan sama-sama ya, kita jawab. Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek ya. Nah, yang pertama kita tulis dulu angkanya. 1234, kemudian 2311, kita jumlahkan atau kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Nah, caranya sangat mudah, tinggal kita jumlahkan dari masing-masing bilangan yang paling atas dengan bilangan yang paling bawah sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi jumlahkan nilai tempat satuan dengan nilai tempat satuan juga, berarti 4 dijumlahkan dengan 1. Nah, kemudian 3 dengan 1, 2 dengan 3, 1 dengan 2. Jadi jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya ya. Yuk kita langsung jumlahkan saja. Berarti 4 ditambah 1 berapa? Iya betul, 5. 3 ditambah 1? Iya 4. Kemudian 2 ditambah 3? 5. Kemudian 1 ditambah 2? 3. Nah, tinggal kita turunkan saja titiknya. Nah, jadi sudah ketemu hasilnya. Sangat mudah bukan? Jadi 1234 ditambah 2311, hasilnya ini. Hasilnya 3545. Sangat mudah bukan? Sangat mudah jika kita kerjakan dengan teknik tanpa menyimpan ini dengan cara bersusun. Tapi penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan juga bisa dikerjakan dengan cara bersusun panjang. Bagaimana ya? Yuk kita langsung kerjakan soal ini sama dengan cara bersusun panjang. Yang pertama sama, kita tulis angkanya 1234. Kemudian 2311 kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Nah, kita jabarkan dari masing-masing bilangan ini sesuai dengan nilai angka ya. Satu ini menempati nilai tempat ribuan, nilai angkanya berapa? Iya 1000. Kita tulis 1000. Kemudian dijumlahkan. 2 ini menempati nilai tempat ratusan, nilai angkanya iya 200, kita tulis 200. Nilai 3 ini menempati nilai tempat puluhan, nilai angkanya berapa?
Iya, 34 ini menempati nilai tempat satuan, nilai angkanya berapa? Iya, hanya 4. Kemudian bilangan yang bawah ini sama, kita jabarkan sesuai dengan nilai angkanya. Sudah tahu ya bagaimana cara menjabarkannya, seperti tadi yang di atas ini, bilangan yang di atas ini. Jadi kita jabarkan sesuai dengan nilai angkanya. Berarti di sini ada 2000, kemudian ditambah 3 ini nilai angkanya 300, kita tulis 300, kemudian dijumlahkan lagi. 1 ini menempati nilai tempat puluhan, nilai angkanya 10, kemudian ditambah 1 ini. Ya, nilai tempatnya satuan, nilai angkanya hanya 1. Sudah. Kita tinggal menjumlahkan saja ya. 4 ditambah 1, 5. Kemudian 30 ditambah 10, 40. 200 ditambah 300, berapa? Iya, 500. Kemudian 1000 ditambah 2000, 3000. Nah, tinggal kita turunkan saja. Kemudian kita tinggal mengambil angka yang paling depan dari masing-masing bilangan ini. Ya. Boleh dimulai dari yang paling kiri atau paling kanan. Ya. Di sini Bapak akan menuliskan dari paling kanan. Ya, 5, kemudian di sini paling depannya angka 4. Kemudian di sini paling depan angka 5. Di sini angka 3. Jadi seperti itu. Sangat mudah bukan? Nah, tapi terserah kalian. Terserah kalian mau dikerjakan dengan cara bersusun pendek atau dengan cara bersusun panjang seperti ini. Jadi terserah kalian yang paling mudah dengan cara yang mana. Yang penting kalian kerjakan dengan benar ya. Harus sesuai dengan nilai angkanya dan nilai tempatnya. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bagaimana cara pengerjaannya? Kita langsung saja ke contohnya ya. Contoh, semisal ada soal tentukan hasil dari 3562 ditambah 1265. Hasilnya berapa? Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek agar lebih mudah ya. Oke, kita tulis angkanya 3562, kemudian 1256. Kita jumlahkan. Seperti tadi kita jumlahkan dari bilangan yang paling atas dengan bilangan yang bawah sesuai dengan nilai tempat. 2 ditambah 5, 7, 6 ditambah 6, 12. Nah, 12 ini kita jangan tulis langsung 12, tapi hanya angka paling belakang. Angka paling belakang dari 12 berapa? Iya, angka 2. Kita tulis angka 2-nya saja. Kemudian satunya kemana? Satunya kita simpan di atas. Ya, kita simpan 1. Nah, kita simpan 1. Kemudian kita tinggal jumlahkan bilangannya di depannya lagi. 5 ditambah 2 berapa? 7. Nah, 7 ini karena tadi menyimpan 1, kita jumlahkan juga. Berarti 5 ditambah 2 hasilnya 7, ditambah 1 berapa? Iya, 8. Kita tulis 8. Kemudian 3 ditambah 1, 4. Nah, sudah ketemu hasilnya, yaitu 4827. Kita tulis di sini 4827. Mudah bukan? Nah, ini adalah contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan.
Yuk kita contoh lagi penjumlahan dengan teknik menyimpan. Semisal ada contoh soal langsung ditulis bentuk pengerjaannya dengan cara bersusun pendek. Semisal ada angka 2437, kemudian 1246 dijumlahkan. Nah, berarti kita disuruh untuk langsung mengerjakan. Langsung kerjakan saja, langsung kita jumlahkan. 7 ditambah 6 berapa? Iya, 13. Kita 13 kan kita jangan langsung menulis angka 13, tapi karena ini di depannya masih ada penjumlahan, kita tulis paling belakangnya saja, yaitu angka 3. Kita tulis angka 3, kemudian menyimpan 1. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi. 4 ditambah 3 berapa? 7. 7 ditambah simpanan tadi 1, berarti 8. Kita tulis 8. Kalau tidak menyimpan berarti kita tidak usah menjumlahkannya. Berarti kan di sini ada simpanannya. Oke, kemudian kita lanjut dijumlahkan. 4 ditambah 2 berapa? 6. Ya, 2 ditambah 1, 3. Oke, sudah ketemu hasilnya. Hasilnya 3683. Oke, dapat dipahami ya. Kemudian, contoh lagi biar lebih paham. Semisal ada bilangan 2817, 1547 dijumlahkan. Nah, jadi kita langsung jumlahkan saja kalau sudah bentuk soalnya seperti ini. 7 ditambah 7 berapa? Iya, 14. Kita jangan langsung menuliskan 14. Berarti kita tulis angka yang paling belakang berapa? 4. Iya, 4. Berarti sisa. Mohon maaf, berarti menyimpan 1. Menyimpan 1. Nah, 1 sama 4 kan 14. Tapi dalam bentuk penjumlahan dengan teknik menyimpan harus seperti ini ya. 7 ditambah 7, 14. Kita tulis angka 4, menyimpan 1. Oke, kemudian 1 ditambah 4 hasilnya 5. Ditambah simpanan tadi 1 berarti 6. Kita tulis angka 6. 5 ditambah, mohon maaf, 8 ditambah 5 hasilnya berapa? Iya, 13. Karena di depannya masih ada penjumlahan lagi, kita tulis hanya angka yang paling belakang, yaitu angka 3. Kan tadi 13, berarti kita tulis angka 3. Kemudian menyimpan 1. Oke. Kemudian kita jumlahkan lagi. 2 ditambah 1, 3. Ditambah simpanan tadi 1, hasilnya 4. Sangat mudah bukan? Nah, ini dia cara pengerjaan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ya, jadi kalian jumlahkan angka berapapun, kalau sudah melewati puluhan seperti 23 atau 30 berapa, kalian hanya menulis angka paling belakang saja. Asal ada penjumlahan di depannya lagi. Contoh, ini ya, seperti tadi. 7 ditambah 7 kan 14. Karena masih ada penjumlahan di depannya lagi, berarti kita tidak menuliskan 14, tapi hanya angka belakangnya saja, 4. Kemudian simpan 1. Beda dengan penjumlahan yang sudah terakhir ini. Misal di sini ada angka
dijumlahkan masih banyak sekali. Misalnya sini 17, ya kita tulis 17. Seperti itu. Dapat dipahami ya. Jadi seperti ini cara pengerjaannya untuk penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sudah ya. Jadi penjumlahan bilangan dapat dikerjakan dengan teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Bagaimana ya cara menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan bilangan? Kita langsung saja ke contoh ya. Contoh. Semisal ada contoh soal cerita seperti ini. Ayah mempunyai 2 petak sawah yang ditanami padi. Padi di kedua sawah ayah sudah siap panen. Sawah pertama menghasilkan 1.256 kg padi. Adapun sawah kedua menghasilkan 1.347 kg padi. Berapa hasil panen padi ayah seluruhnya? Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Kita tulis penyelesaian. Ya. Nah, kita harus mengetahui apa saja yang ada di soal cerita ini. Nah, yang pertama, hasil panen padi di sawah pertama itu berapa? Nah, kan sudah diketahui. Sawah pertama menghasilkan 1.256 kg padi. Kita tulis 1.256 kg padi ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, hasil panen padi di sawah kedua berapa? Nah, ini sawah kedua menghasilkan 1.347 kg padi. Kita tulis 1.347 kg padi. Nah, yang ditanyakan berapa hasil panen ayah seluruhnya. Nah, berarti kan hasil panen seluruhnya adalah hasil panen padi di sawah pertama dijumlahkan dengan hasil panen padi di sawah kedua. Baru ketemu hasil panen ayah seluruhnya. Nah, kalimat matematikanya seperti ini. Hasil panen ayah seluruhnya yaitu 1.256 ditambah berapa? Iya, 1.347 ditambah ya, ditulis di sini. Nah, hasilnya berapa ya? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, agar lebih mudah, kita tadi sudah belajar terkait dengan penjumlahan dengan cara bersusun ya. Nah, kita kerjakan dengan cara bersusun pendek saja biar lebih mudah. Ya. Kita jawab. Kita tulis kembali 1.256 ditambah 1.347. Kita jumlahkan dengan cara teknik bersusun pendek. Oke, langsung saja kita jumlahkan. 6 ditambah 7 berapa? Iya, 13. Nah, karena di depannya itu masih ada penjumlahan, berarti kita tulis angka yang paling belakangnya saja. 13, angka yang paling belakang adalah angka, iya betul, 3. Kita tulis angka 3, kemudian disimpan 1. Iya, baru kita jumlahkan bilangan di depannya. 5 ditambah 4 berapa? 9. Ditambah 1 simpan ini jadi 10. Jadi 10 ya. Nah, tapi kita tulis hanya angka paling belakang. Karena apa? Karena di depan penjumlahan ini masih ada penjumlahan lagi. Kita tulis hanya angka
0. Berarti simpan 1 lagi. Nah, tinggal kita jumlahkan lagi. 2 ditambah 3 berapa? 5. 5 ditambah 1, 6. Oke, kemudian 1 ditambah 1, 2. Sudah ketemu hasilnya. Yaitu hasilnya 2603. Mudah bukan? Nah, berarti hasil panen ayam seluruhnya dari 1256 kg padi ditambah 1347 kg padi, hasilnya 2603 kg padi. Nah, di dalam soal cerita kita jangan lupa menuliskan kalimat penutupnya. Bagaimana kalimat penutupnya? Nah, jadi gini, harus ditulis atau harus dikasih keterangan seperti ini. Jadi, hasil panen padi ayah seluruhnya adalah 2603 kg. Paham ya? Nah, ini dia bagaimana cara menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Ada soal cerita, kalian ketahui apa saja di dalamnya, yang ditanyakan bagaimana, kemudian kalian tulis bentuk matematikanya dengan cara seperti ini, dijumlahkan. Kalian kerjakan sesuai dengan cara yang paling mudah. Apakah dengan cara bersusun pendek seperti ini atau bersusun panjang seperti tadi. Kemudian kalian tulis kalimat penutupnya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pengurangan bilangan. Di dalam pengurangan bilangan, ya, itu dapat dikerjakan dengan cara teknik tanpa meminjam dan teknik meminjam. Dalam pengurangan bilangan, kalau tadi di penjumlahan bilangan terdapat teknik tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. Tetapi kalau di pengurangan bilangan juga terdapat dua teknik, yaitu teknik tanpa meminjam dan teknik meminjam. Bagaimana ya teknik tanpa meminjam dan meminjam? Langsung saja kita contoh. Nah, yang pertama, pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Contoh, ada soal seperti ini. Hitunglah hasil dari 3.676 dikurangi 2.341. Hasilnya berapa? Nah, langsung saja kita jawab ya. Jawab seperti tadi. Agar lebih mudah, kita kerjakan dengan teknik bersusun ya. Oke, langsung ditulis angkanya 3.676, kemudian 2.341. Kita kerjakan dengan cara teknik bersusun, tetapi tandanya bukan jumlah lagi, tapi dikurangi ya. Langsung saja kita kurangi sesuai dengan nilai tempat ya. Nilai tempat satuan ya dikurangi dengan nilai tempat satuan, nilai tempat puluhan dikurangi dengan nilai tempat puluhan, ratusan juga dikurangi dengan ratusan, ribuan dikurangi dengan ribuan ya. Jangan puluhan dikurangi dengan satuan atau ratusan, jangan ya. Harus sesuai dengan nilai tempatnya. Langsung saja kita kurangi. 6 dikurangi 1, hasilnya berapa? Ya, 5. Kita tulis 5. 7 dikurangi 4, hasilnya berapa? Ya, 3. Kemudian 6 dikurangi 3, hasilnya berapa? Iya, 3. Kemudian 3
dikurangi 2, hasilnya berapa? 1. Sudah ketemu hasilnya, yaitu 1335. Nah, jadi begini ya cara pengerjaannya. Agar lebih mudah kita kerjakan dengan cara teknik bersusun pendek. Langsung kita kurangkan sesuai dengan nilai tempat. Nah, selanjutnya pengurangan dengan teknik meminjam. Ya, teknik meminjam. Bagaimana? Misal ada contoh seperti ini. Tentukan hasil dari 4.523 dikurangi 1.362. Kita jawab ya. Kita kerjakan sama dengan cara teknik bersusun pendek. Kita tulis angkanya 4.523, 1.362 kita kurangi. Nah, ini adalah kita kerjakan dengan teknik meminjam ya. Bagaimana caranya? 3 dikurangi 2 berapa? Iya, 1. Kita tulis 1. Nah di sini 2 dikurangi 6 kan tidak bisa. 2 ini harus meminjam bilangan di ratusan. Meminjam 1. Meminjam di angka 5 ini meminjam 1. Jadi 2 ini meminjam 1 di angka 5, jadinya 12. Ya, karena 2 ini sudah tidak dipakai, kita coret saja ya. Kita coret. Kemudian 5 ini kan sudah dipinjam 1, berarti tinggal berapa? Tinggal 4. Kita jangan lupa menuliskan 4-nya ya. 5 ini pun dicoret. Nah, sudah. Nah, 2 ini karena sudah jadi 12, langsung bisa dikurangi dengan 6. 12 dikurangi 6 berapa? 6. 4 dikurangi 3 berapa? 1. Tulis 1. 4 dikurangi 1 berapa? 3. Sudah ketemu hasilnya. Jadi hasil dari 4.523 dikurangi 1.362 hasilnya 3.161. Paham ya bagaimana cara mengerjakan pengurangan dengan teknik meminjam seperti ini? Oke, kita beri contoh lagi. Semisal ada soal seperti ini. 5.435 kemudian 3.623 dikurangi. Langsung saja kita kurangi ya. 5 dikurangi 3 berapa? 2. Kemudian 3 dikurangi 2 berapa? Masih bisa ya. Nah, 1. Nah, di sini 4 dikurangi 6 bisa apa tidak? Tidak bisa. Berarti 4 ini harus meminjam di angka 5 atau di angka di depannya. Meminjam 1 dari 5 ini. Berarti 4 meminjam 1 di angka 5 jadinya berapa? Ya, 14. Kita tulis di atasnya biar tidak lupa. Nah, 14 ini kan sudah bisa dikurangi angka 6. Nah, karena 4 ini sudah tidak dipakai, kita coret saja biar tidak mengecoh ya. Kemudian 5 ini pun kita coret karena sudah dipinjam 1 ya, kita coret. Jadi tinggal berapa 5 ini? Tinggal 4 ya, kita tulis 4 biar tidak lupa. Nah, sekarang kita baru dikurangkan. 14 dikurangi 6 berapa? Iya, 8. 4 dikurangi 3 berapa? Iya, 1. Nah, sangat mudah bukan? Kalau dikerjakan dengan cara teknik
bersusun pendek. Oke, biar lebih paham, kita beri contoh satu lagi. Misal ada bilangan 6137, 3163. Nah, kita kurangi ya. Jadi 6137 dikurangi 3163. Yuk kita kurangi. 7 dikurangi 3 berapa? Iya, masih bisa. Hasilnya berapa? 4. Betul, hasilnya 4. Kemudian 3 dikurangi 6 berapa? Tidak bisa. Berarti 3 ini harus meminjam angka 1 di depannya. Loh, berarti angka satunya ini jadi kosong. Iya, betul. Tidak apa-apa. Jadi 3 ini meminjam angka 1 ini jadinya berapa? Jadinya 13. 3 ini karena sudah tidak dipakai, kita coret saja. Nah, 1 ini karena sudah dipinjam di angka 3, yang jadinya 13. 1 ini kan sudah tidak ada, yaitu 0 ya. Kita tulis 0 dan ini satunya dicoret. Jangan lupa. Kemudian ini ditulis 0. Harus ditulis ya, biar tidak lupa. Nah, baru kita kurangkan. 13 dikurangi 6 berapa? Iya, 7. Kita tulis 7. Nah, kemudian 0 dikurangi 1 berapa? Tidak bisa kan? Nah, harus pinjam lagi di depannya. 0 ini. Berarti 0 ini harus pinjam 1 di angka 6 ini. Berarti jadinya berapa? Ditambah 1 di depannya berarti jadi 10. Kita tulis 10. Nah, jadi 0 ini jadi 10. Ya. 6 ini karena sudah dipinjam 1, ya, sama kita coret saja. Tinggal berapa? 5. Nah, sekarang baru kita kurangkan. Tadi 0 ini sudah pinjam 1 jadinya 10. Berarti 10 dikurangi 1 jadinya berapa? Iya, 9. Kemudian di sini tinggal 5 dikurangi 3 jadinya 2. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Paham ya? Oke, semoga paham. Langsung saja kita lanjut. Nah, ini menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya kita menemukan permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan. Langsung saja ya kita ke contoh. Bagaimana sih contoh permasalahannya? Ya, semisal ada contoh permasalahan seperti ini. Paman mempunyai hasil panen padi seberat 3.451 kg. Sebanyak 2.725 kg sudah diangkut truk untuk dijual. Berapa sisa panen paman? Nah, ini adalah suatu permasalahan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya adalah, ada apa saja sih masalah yang ada di permasalahan ini? Yang pertama, berat panen paman semula ada berapa? Nah, ini yaitu paman itu mempunyai hasil panen padi seberat 3.451 kg. Kita tulis di sini. Nah, di sini berat panen paman semula yaitu 3.451 kg. Kemudian apa lagi? Ya, berat panen yang dijual. Nah, di sini paman menjual
2.725 ya, diangkut truk untuk dijual. Berarti untuk dijual, berat panennya dijual berarti sebanyak 2.725. Kita tulis 2.725. Nah, yang ditanyakan sisa panen paman ya, berapa sisa panen paman? Berarti sisa panen paman seluruhnya dari berat panen paman semula ya, yaitu 3.451 dikurangi berat panen yang dijual. Nah, di sini hasilnya berapa? Nah, di sini ketemu sisa panen paman. Yuk kita jawab. Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek saja biar lebih mudah ya. Nah, ini sudah muncul angkanya yaitu 3.451 dikurangi 2.725. Kita kurangi. Nah, langsung saja kita kurangi. 1 dikurangi 5 berapa? Iya, tidak bisa, harus meminjam 1 di angka yang depannya. Berarti meminjam 1 di angka 5 ini. Jadinya berapa satunya? Ya, betul, 11. Kita tulis 11. 1 karena sudah tidak dipakai, kita coret saja ya. 5 ini karena sudah tidak dipakai juga dicoret saja. Tinggal berapa berarti 5 ini? Iya, betul, 4. Kita tulis 4 ya. Nah, sekarang kita kurangi. 11 dikurangi 5 berapa? Iya, 6. Kita tulis 6. 4 dikurangi 2 berapa? Masih bisa dikurangi ya, jadinya 2. Nah, 4 dikurangi 7 berapa? Tidak bisa, berarti 4 ini harus meminjam 1 di angka yang depannya, yaitu meminjam di angka 3. Ya, berarti meminjam di angka 3. 4 ini karena meminjam 1 di angka 3 berarti jadinya berapa? Ya, jadi 3 ini kita coret saja. Tinggal berapa? Tinggal 2. Nah, baru kita langsung kurangkan saja. 14 dikurangi 7 berapa? Iya, tinggal 7. Sudah ketemu hasilnya. Karena 2 dikurangi 2 kan 0. Tidak usah ditulis. Paham ya? Nah, jadi sudah ketemu hasilnya. Hasilnya adalah 726. Dapat dipahami ya? Nah, perlu diingat, di dalam soal cerita harus kita buat kalimat penutupnya. Ya. Nah, kita buat kalimat penutupnya. Jadi seperti ini. Kalimat penutupnya adalah, jadi sisa panen paman seluruhnya adalah 726 kg. Ya. Jadi seperti ini dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan di dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipahami ya? Oke. Nah, mungkin pembelajaran pada kali ini hanya itu. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami oleh kalian semuanya ya. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia. Kalian harus tetap semangat dalam belajar agar kalian mudah untuk menempuh cita-cita kalian ya. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam dan bahagia.